Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik review tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Muatan PPKN. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak memperoleh udara bersih, kemudian mendapatkan rasa aman, dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kewajibannya untuk memperoleh udara bersih, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian untuk mendapatkan rasa aman, kita harus menjaga keamanan lingkungan. Dan untuk mendapatkan nilai yang bagus, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian tanggung jawabnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, lalu melaksanakan ronda, dan melaksanakan tugas sekolah. Nah, itu adalah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Muatan bahasa Indonesia. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Fungsi kata tanya adalah sebagai berikut. Kata tanya apa berfungsi untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana berfungsi untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Kata tanya kapan berfungsi untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa berfungsi untuk menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Kata tanya berapa berfungsi untuk menunjukkan jumlah atau banyak benda. Muatan IPA. Sistem pernapasan hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Yang keempat, amfibi atau katak. Saat di air dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Dan yang kelima, ada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Sistem pernapasan pada manusia adalah sebagai berikut. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung.
Kemudian, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dengan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian ada bronkus, merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kemudian, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Menjaga kesehatan organ pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, posisi tidur yang benar. Nah, teman-teman, itu adalah cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Muatan IPS. Contoh usaha perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada warung. Yang kedua ada bengkel. Yang ketiga ada toko. Dan yang keempat ada pedagang kaki lima. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa contoh dari usaha perorangan. Usaha yang dikelola secara berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. Firma merupakan usaha yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian pun ditanggung bersama. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan keuangan. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. PT merupakan perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Contoh PT yaitu PT Semen Indonesia atau Persero. Kemudian ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perom dan PT. Contohnya ada Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, dan ada PT Kereta Api Indonesia. Kemudian ada koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Contohnya adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi atau kegiatan menghasilkan barang, kemudian distribusi atau kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi atau kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ketika jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Muatan SBDP. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersifat bersemangat, dan yang ketiga biasanya diawali serta diakhiri dengan nada do. Kemudian ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah sebagai berikut. Yang pertama lagu bersifat sedih, yang kedua lagu kurang bersemangat, dan yang ketiga melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran review tema 2 pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman yang soleh dan soleha dalam belajar. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.